God and all is happy. Never You are worthy of our praise, and my heart is singing again. It's our God. Never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, how great, how great. It's our God. Oh, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. God, and always see how great, is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing me how great. Our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Oh,
Aku berikan kepadamu ciptaanku. Hal itulah yang Dia katakan kepada kita. Percayalah kepada anakku dan diselamatkan. Aku, Allahmu, mengutus anakku untuk mengampuni segala dosa dan kejahatanmu. Percaya kepada anakku dan diselamatkan. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya sebagai orang yang penuh dosa akan meminta ampun terhadap dosa kecilnya. Mereka datang ke hadapan Allah tanpa memiliki kesadaran akan dosa besar mereka dan berdoa, "Ampunilah dosa kecil saya tidak akan melakukannya lagi." Mereka juga berusaha mendustainya. Kita tidak akan berhenti melakukan dosa sampai kita mati. Mereka akan terus meminta pengampunan sampai akhir hayat mereka. Diampuninya satu dosa kecil tidak dapat menyelesaikan masalah karena kita memang terus berbuat dosa setiap hari sampai kita mati. Oleh karena itu, satu-satunya jalan agar kita bisa dibebaskan dari dosa kita adalah dengan menanggungkan dosa kita kepada Yesus. Apakah manusia? Perwujudan dosa. Alkitab mencatat dosa manusia. Di dalam Yesaya 59 ayat 3 sampai 8 tertulis bahwa sebab tanganmu cemar oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang sesungguhnya, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Kaki tangan manusia tercemar oleh kejahatan, dan mereka bekerja untuk kejahatan sepanjang kehidupan mereka. Apa saja yang mereka lakukan adalah kejahatan, dan lidah kita mengucapkan dusta. Segala hal yang keluar dari mulut adalah dusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Orang-orang yang tidak dilahirkan kembali suka berkata, "Yang saya ucapkan adalah kebenaran. Saya mengatakannya kepadamu." Apa yang saya ucapkan ini sungguh-sungguh suatu kebenaran. Akan tetapi mereka tetap saja berdusta. Hal itu seperti yang tertulis, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Manusia percaya kepada kata-kata yang kosong dan mengucapkan dusta. Mereka mengandung kejahatan dan menetaskan kesalahan. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Allah berkata, "Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak." Dia berkata bahwa ada telur ular beludak di dalam hati Anda. Telur ular beludak artinya ada kejahatan di dalam hati Anda.
Berilah diri Anda ditebus dengan percaya kepada Injil dari air dan darah. Sewaktu saya mulai berbicara tentang Allah, ada orang-orang yang berkata, "Ya ampun, jangan bicara dengan saya tentang Allah." Setiap kali saya berusaha untuk melakukan sesuatu, dosa tumpah dari hati saya. Kotoran ini membanjiri kehidupan saya. Saya bahkan tidak bisa melangkah tanpa menumpahkan dosa saya. Saya benar-benar tidak berdaya. Dosa saya terlalu memenuhi kehidupan saya. Jadi jangan berbicara kepada saya tentang Allah. Orang ini tahu dengan pasti bahwa dia penuh dengan dosa, tetapi dia tidak tahu mengenai Injil yang dapat menyelamatkannya. Seseorang yang menyadari bahwa dia dipenuhi dengan dosa dapat diselamatkan. Pada hakikatnya, memang semua orang ada dalam keadaan seperti itu. Semua orang menumpahkan dosa mereka. Dosa itu tertumpah karena mereka dipenuhi dengan dosa. Cara untuk menyelamatkan orang yang demikian adalah melalui kekuatan Allah. Mengagumkan sekali, bukan? Orang-orang yang menumpahkan dosanya sewaktu dia marah, senang, tenang, bisa diselamatkan hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan orang-orang seperti itu. Dan dia telah sepenuhnya membereskan dosa kita. Kenalilah diri Anda sendiri yang penuh dengan dosa dan diselamatkan. Here with me, how can misalkan Indonesia, how can Father's beating sound, the lion in the den, the lion in the den. How can misalkan Trinity, how can misalkan Indonesia, how can misalkan. Oh,